klasifikasi pelayanan di rumah sakit. Nah, dasar hukum yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021. Ini baru ya, karena sekarang kan tahun 2021. Jadi peraturan ini belum setahun umurnya. Coba kita lihat peraturan sebelumnya. Ini sebelumnya, yaitu Permenkes nomor 56 tahun 2014, Permenkes nomor 30 tahun 2019. Kemudian begitu Pak Terawan menjabat, keluarlah Permenkes nomor 3 tahun 2020. Dan karena waktu itu banyak terjadi perdebatan antar praktisi rumah sakit dan juga pemberi pelayanan seperti dokter, perawat, farmasi, maka pemerintah berkeputusan untuk menaikkan levelnya. Kalau Permenkes ini yang membuatkan menteri, tiga-tiganya ini, maka dinaikkan levelnya menjadi peraturan pemerintah, di mana yang menandatangani adalah Presiden. Nah, dengan ditandatangani oleh Presiden, maka diharapkan tidak setiap ganti menteri, kita ganti peraturan tentang rumah sakit. Belum selesai mempelajari yang satu, yang lain sudah terbit. Itu membuat kebingungan kita semua. Baik, kita lanjut. Banyak rumah sakit itu kebanyakan rumah sakit umum, ada juga rumah sakit khusus. Nah, rumah sakit umum di dalamnya terdapat beberapa pelayanan menurut PP nomor 47 tahun 2021 ini, yaitu pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, ini di apotek ini terutama, dan pelayanan penunjang, ada laboratorium, ada radiologi, dan yang non medis juga ada, seperti gizi, laundry, CSSD, dan lain-lain. Nanti kita akan membahas lebih detail sambil berdiskusi mengenai hal tersebut. Nah, yang perlu kita ingat sekarang adalah perkembangan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit itu tidak lagi menganut sistem seperti dulu, di mana para dokter spesialis dan subspesialis adalah satu orang atau satu jenis profesi yang harus diikuti oleh semua yang lain. Sekarang kita sudah menganut adanya konsep profesional pemberi asuhan yang tidak hanya dokter dan dokter spesialis. Beberapa profesional pemberi asuhan ini adalah selain dokter ada perawat, bidan, farmasi, gizi, dan PPA yang lain. Contoh, kalau seorang fisioterapis dia merawat pasien, juga dia dianggap sebagai profesional pemberi asuhan. Nah, para PPA ini secara kolaboratif bekerja sama merawat pasien. Maka sistem yang demikian disebut sebagai patient-centered care, di mana pemberian pelayanan itu berfokus kepada kebutuhan pasien, bukan kepada kebutuhan pemberi pelayanan. Nah, salah satu ciri dari PPA, profesional pemberi asuhan, dibanding dengan profesi yang lain adalah para PPA ini diperbolehkan mencatatkan asuhan di catatan perkembangan pasien terpadu di rekam medis pasien. Dan otomatis PPA ini adalah orang yang sudah pernah disumpah. Disumpah apa kira-kira ya? Sumpah profesi. Disumpah untuk menjaga kerahasiaan medis pasien. Nah, kalau seandainya dia belum disumpah, nanti dia melihat catatan medis, ketahuan ada penyakitnya, bisa tersebar kemana-mana. Itu melanggar prinsip pelayanan di mana kerahasiaan medis pasien itu sangat dijaga. Ini kira-kira jenis tenaga di rumah sakit. Tenaga medis itu ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter spesialis, dan ada dokter subspesialis. Nah, untuk para medis biasanya yang tergolong di dalamnya adalah perawat dan bidan. Ada juga tenaga kefarmasian, di dalamnya biasanya ada dokter spesialisnya, ada juga dokter spesialis farmakologi klinik misalnya, ada juga apoteker, dan ada
tenaga teknis kefarmasian atau disingkat sebagai TTK, tenaga teknis kefarmasian. Nah, ada juga penunjang medis, dalam hal ini biasanya terdapat di laboratorium, radiologi, instalasi gizi, yang di laboratorium ini biasanya dikomandoi oleh dokter spesialis patologi, baik itu patologi klinik, patologi anatomi maupun mikrobiologi, tapi di dalamnya ada yang terbanyak adalah namanya analis zaman dulu. Kalau zaman sekarang istilah analis itu sudah diganti dengan TLM, teknisi laboratorium medis. Kebetulan alma mater kita juga mempunyai program studi TLM ini. Radiologi itu biasanya diawaki oleh radiografer. Di dalamnya biasanya dikepalai oleh seorang dokter spesialis radiologi. Instalasi gizi di dalamnya ada dietitian, ada dokter spesialis gizi klinik, ada juga ahli gizi, dan ada juga tata boga. Ada juga chefnya, biasanya chef termasuk dalam tata boga. Kenapa demikian? Karena kalau nggak ada chefnya, nggak ada tata boganya, itu rasanya makanan yang dihasilkan oleh instalasi gizi kurang terasa. Nggak ada spice-nya, nggak ada ininya. Nah, dengan adanya tata boga dan chef, apa yang sudah digariskan oleh ahli gizi tadi, berapa kalorinya, berapa ininya, proteinnya, dan lain-lain, bisa diolah sehingga rasanya bisa ditelan oleh pasien kita. Sedangkan kita dalam kondisi sehat saja, kadang-kadang selera makannya kurang, apalagi pasien yang kondisinya sakit. Yang terakhir ada tenaga-tenaga yang golongannya non-medis, seperti yang di laundry, housekeeping. Housekeeping ini dulu namanya cleaning service kalau di rumah sakit, cuma lebih keren housekeeping sekarang. Lebih banyak dipakai istilah housekeeping. Ada juga security dan ada teknisi. Teknisi ini pun dibagi-bagi lagi nanti di slide yang di belakang-belakang, terbagi dalam beberapa jenis keteknisian. Nah, kita menginjak ke pelayanan medis dan penunjang medis sesuai dengan PP yang nomor 47 tahun 2021 tadi. Pelayanan medis dan penunjang medis ini terdiri atas pelayanan medis umum, yaitu dokter umum. Dokter umum di sebuah rumah sakit biasanya unit kerjanya di instalasi rawat darurat dan instalasi rawat inap. Di instalasi rawat jalan biasanya isinya adalah dokter spesialis semua. Nah, di instalasi rawat darurat, dokter umum ini dia berfungsi sebagai tenaga triase dan tenaga pertolongan pertama. Nah, triase berarti dia menjuruskan pasien ini. Setelah dari IGD, dokter spesialis atau subspesialis apakah yang paling cocok untuk merawat pasien ini? Nah, itu fungsi dokter umum. Di sebuah rumah sakit, tenaga intinya yang merawat pasien untuk selanjutnya biasanya merupakan dokter spesialis atau subspesialis. Nah, di instalasi rawat inap ada juga dokter jaga yang masih berstatus sebagai dokter umum. Yang di instalasi rawat inap ini fungsinya adalah kepanjangan tangan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat pasien. Mengapa demikian? Karena kalau spesialis dan subspesialis ini tidak mungkin dia meluangkan waktu sangat banyak di rumah sakit. Sedangkan dokter jaga ruangan yang merupakan dokter umum itu bisa mewakili mereka dengan intensitas yang lebih lama. Mereka berjaga 24 jam bergantian, dibagi dalam 3 shift. Sehingga kalau ada permasalahan dengan pasien, dia bisa mendatangi pasien tersebut terlebih dahulu, kemudian melaporkan dan meminta advis kepada dokter spesialis, bahkan bisa melalui telepon ataupun alat komunikasi lain. Nah, selain dokter umum ada juga dokter spesialis. Unit kerjanya biasanya di instalasi rawat jalan sebagai dokter poliklinik, di instalasi rawat khusus, ini di ICU, di kamar bedah, di HDU, High Dependency Unit, di NICU,
itu isinya dokter spesialis. Kemudian di instalasi bedah, itu juga isinya dokter spesialis bedah dan anestesi. Bedahnya yang megang pisau, anestesinya yang membius. Di instalasi penunjang juga terdapat dokter spesialis. Contoh yang tadi di instalasi laboratorium ada beberapa spesialis. Di instalasi radiologi ada spesialis radiologi. Di instalasi radioterapi juga ada spesialis radioterapi. Nah, selanjutnya ada dokter subspesialis. Dokter subspesialis ini adalah dokter spesialis yang sudah sekolah lagi, memperdalam pendidikannya sehingga dia lebih mengkhususkan jenis pasien yang dilayaninya. Contoh, kalau spesialisnya dulu penyakit dalam, dia boleh mengambil subspesialisasi ginjal hipertensi, yang akhirnya hanya mengkhususkan pasiennya di masalah ginjal dan hipertensi. Untuk penyakit dalam ada beberapa yang lain, contoh subspesialis KGEH, yaitu konsultan gastroenterohepatologi, dia hanya melayani sistem pencernaan pasiennya. Ada juga konsultan KAHOM namanya, hematologi dan onkologi medis. Nah, itu yang memberikan kemoterapi kepada pasien kanker. Nah, jadi itu subspesialis. Kalau untuk bedah, contohnya dia sudah bedah, tetapi ternyata pasien anak ini banyak sekali anatomi dan fisiologinya yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, seorang dokter bedah yang ingin mengkhususkan diri untuk membedah anak-anak, dia mengambil subspesialis bedah anak. Demikian juga subspesialis bedah tumor, bedah digestif, sehingga akhirnya mereka mempunyai jenis pasien yang jauh lebih sempit daripada spesialisasinya. Untuk rumah sakit, pada pertemuan yang lalu mungkin kita masih ingat ada beberapa kelas. Nah, untuk kelas-kelas yang B dan A, rumah sakit itu mempunyai lebih banyak subspesialis dibanding dengan rumah sakit kelas C dan D. Oke, next kita lanjutkan.